Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita sudah memasuki pertemuan ke-10, yaitu materinya mengenal abstraction atau kelas abstrak. Sebenarnya apa sih kelas abstrak itu? Jadi gini, kalau teman-teman semua dengar kata kendaraan, apa yang dipikirkan? Mobil, motor, atau pesawat? Iya, memang itu semua adalah kendaraan. Akan tetapi, kalau mendengar kata kendaraan berjalan, nah mungkin masih menjadi pertanyaan, cara jalannya gimana? Jalan di aspal, atau terbang, atau jalan di laut? Nah, ada beberapa kemungkinan kan? Maka dari itu, inilah yang disebut abstraksi. Kata kendaraan masih bersifat abstrak. Akan tetapi, kalau mendengar kata mobil berjalan, nah pastikan sudah tahu jalannya gimana. Jadi, kelas abstrak itu adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak, karena bentuknya masih belum jelas. Dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Abstrak kelas itu sejatinya digunakan untuk menyediakan fungsi-fungsi dasar pada suatu kelas, tanpa perlu mengetahui detail logiknya. Di sini dimisalkan membuat sebuah game racing mobil. Nah, pada program itu harus bisa membuat berbagai macam varian mobil balap. Fungsi dasar mobil balap dapat disederhanakan dengan abstrak kelas. Nah, seperti pada contoh ini. Sebuah kelas, agar dapat disebut kelas abstrak, setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Nah, metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau isi di dalamnya. Nah, seperti pada contoh ini. Di sini terdapat kelas abstrak yang namanya racer. Nah, di dalam kelas abstrak racer ini terdapat metode abstrak, yaitu metodenya di sini tidak ada implementasinya. Jadi, di sini bisa dikatakan menggunakan metode abstrak. Kelas racer di atas itu tidak dapat diinisialisasi langsung dengan cara new racer, melainkan harus diturunkan dalam kelas lain, seperti kelas Ferrari, dan lain-lain. Nah, di sini pada contoh yang kedua, karena kelas abstrak itu tidak bisa dibuat langsung menjadi objek, maka dari itu kita menggunakan konsep pewarisan atau turunan. Nah, di sini terdapat kelas Ferrari, yaitu turunan dari kelas racer, di mana kelas racer ini adalah abstrak kelas. Nah, dan untuk metode yang ada di dalam kelas abstrak di sini, kita menggunakan override. Oke, langsung kita masuk ke percobaannya saja ya. Buatlah project baru berjudul Computer Shop. Setelah itu, kita tambahkan kelas komputer dan masukkan kode seperti pada bagian contoh ini. Kelas komputer di sini termasuk kelas abstrak. Kemudian kita tambahkan kelas dengan nama PC Gaming, yaitu menjadi turunan dari kelas komputer.
seperti pada kode berikut ini. Nah, pada kelas PC gaming di sini, kita pertama-tama membuat sebuah atribut atau variabel di sini. Nah, setelah itu kita membuat konstruktor. Yaitu di dalam konstruktor di sini diisi parameter, ada 3 parameter, yaitu untuk RAM, HDD, dan prosesor. Kemudian pada metode yang di override, kita di sini langsung mereturnnya. Kemudian kita tambahkan kelas baru dengan nama laptop dengan sebagai turunan dari kelas komputer. Hampir sama seperti kelas PC gaming tadi. Kemudian kita tambahkan satu kelas lagi, yaitu dengan nama kelas server. Kemudian pada bagian kelas program, isikan seperti di bawah ini. Nah, pada kelas program di sini kita membuat 3 objek, yaitu gaming, laptop, dan server. Nah, di sini kita membuat objeknya dari kelas turunannya, yaitu PC gaming, bukan dari kelas abstraknya. Yang tadi kan kelas abstraknya komputer. Nah, kemudian kita isikan di sini langsung. Coba langsung kita lihat output dari programnya.
Nah, akan terdapat output seperti di sini. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kenapa sih harus menggunakan kelas abstrak? Padahal bisa saja menggunakan kelas yang biasa. Iya, memang benar sih, bisa menggunakan kelas yang biasa. Nah, akan tetapi, pada suatu kondisi tertentu, kelas parent itu tidak ingin kita buat sebagai objek. Karena kode metodenya itu belum jelas mau diimplementasikan seperti apa. Maka dari itu, sebaiknya kelas tersebut dijadikan kelas abstrak. Jadi, intinya kelas abstrak itu adalah kelas yang bentuknya masih abstrak dan kita harus membuat bentuk konkretnya agar bisa digunakan. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.